Kalian pernah lihat nggak sih pemain bola voli yang lompatnya tinggi banget sampai kayak melayang? Terus, bam! Mereka menghantam bola dengan kekuatan super. Atau gimana cara mereka bereaksi secepat kilat buat nyelamatin bola? Kelihatannya emang kayak sulap ya, tapi ternyata ada penjelasan ilmiah di balik itu semua. Nah, pertanyaannya kan, gimana sih cara mereka melakukannya? Kok bisa seorang atlet melatih tubuhnya buat loncat setinggi itu dan bereaksi secepat itu, lagi dan lagi dalam satu pertandingan? Jawabannya sebenarnya simple tapi juga rumit. Ini bukan cuma soal bakat dari lahir loh. Di balik setiap gerakan yang bikin kita melongo itu, ada prinsip-prinsip sains yang bekerja. Ada biomekanika, ada fisiologi, pokoknya ada ilmunya. Oke, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng. Biar kita ngerti fenomena bola voli ini, kita harus lihat ini sebagai semacam formula atau resep lah. Resep yang bisa mengubah atlet jago jadi pemain elit yang fenomenal. Jadi apa formula rahasianya? Menurut para ahli ilmu olahraga, kuncinya ada di dua hal utama, kekuatan eksplosif dan reaksi yang terlatih. Kombinasi dua hal inilah yang jadi jantung permainannya. Kemampuan buat meledak ke atas dan bereaksi secara instan, itulah yang membedakan pemain bagus dari pemain yang luar biasa. Yuk kita kupas satu-satu mulai dari yang pertama, kekuatan eksplosif. Dan cara paling gampang buat paham ini, ya dengan melihat lompatan vertikal mereka yang jujur aja nggak masuk akal itu. Kita semua pasti pernah lihat momen magis itu kan? Pas orang spiker loncat, dan di puncak loncatannya itu, dia kayak berhenti sejenak, melayang di udara, sebelum akhirnya menghantam bola. Itu bukan ilusi optik loh. Pertanyaannya, emang setinggi apa sih mereka bisa loncat? Pemain profesional itu, loncatan vertikalnya bisa lebih dari 100 cm. Itu 1 meter penuh, langsung dari posisi diam. Coba bayangin, itu lebih tinggi dari meja makan di rumah kalian. Terus, gimana caranya mereka bisa sampai setinggi itu? Jawabannya ada di satu kata, pliometrik. Ini bukan sekedar latihan loncat-loncat biasa ya. Ini metode latihan yang secara spesifik ngajarin otot buat menghasilkan tenaga maksimal dalam waktu sesingkat mungkin. Coba bayangin kayak karet gelang yang ditarik kenceng, terus dilepasin. Cetar! Latihan ini bikin otot jadi bisa meledak kayak gitu. Jadi lompatan tinggi itu bukan keajaiban, tapi hasil latihan yang sangat-sangat spesifik. Tentu aja loncat tinggi itu baru separuh cerita. Tenaga sebesar itu kan harus disalurkan ke suatu tempat. Nah, sekarang kita ngomongin fisikanya di balik smash yang dahsyat itu. Semuanya itu berpusat pada konsep yang namanya rantai kinetik. Anggap aja ini kayak transfer energi yang mulus dari ujung kaki sampai ujung tangan. Jadi, dimulai dari kaki yang menjejak lantai, energinya naik lewat pinggang dan perut yang berputar, terus bahu melesat ke depan kayak ketapel. Dan akhirnya, boom! Semua tenaga itu dilepaskan lewat tangan pas kena bola. Dan apa hasilnya kalau rantai kinetik ini dieksekusi dengan sempurna? Hasilnya adalah smash yang kecepatannya bisa mencapai lebih dari 100 km per jam. Gila kan? Itu benar-benar perpaduan antara kekuatan dan teknik yang luar biasa. Oke, jadi kita udah ngobrolin soal kekuatan fisik, ada pliometrik dan rantai kinetik. Tapi itu baru setengah dari formula seorang atlet voli elit. Setengahnya lagi yang sama pentingnya adalah kecepatan saraf. Yuk, sekarang kita selami sisi otak dari permainan ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua dari formula inti kita, reaksi yang terlatih. Ini semua tentang gimana otak mereka bisa memproses permainan dengan kecepatan yang, ya ampun, hampir nggak bisa dipercaya. Biar kebayang seberapa cepat, kita bandingin ya. Kedipan mata kita, sesuatu yang kita lakukan tanpa sadar, itu butuh waktu sekitar 0,4 detik. Nah, pemain voli, pas bertahan dari smash, dia harus lihat bola, proses arahnya, gerakin badan, semuanya itu dilakukan dalam waktu kurang dari setengah detik. Itu hampir secepat refleks kedip mata. Jadi kok bisa otak dan tubuh mereka nyambung secepat itu? Analogi terbaiknya adalah sistem saraf mereka itu udah jadi semacam refleks otomatis yang terlatih. Karena diulang ribuan kali, jalur dari mata ke otak, terus ke otot itu jadi super efisien, kayak jalan tol. Makanya reaksinya bisa hampir instan. Oke, ini kan keren banget ya kalau kita ngomongin atlet profesional, tapi terus apa hubungannya buat kita-kita? Nah, ayo kita lihat gimana sains di balik olahraga elit ini ternyata berguna juga buat kehidupan kita sehari-hari. Main volley, bahkan cuma buat seru-seruan, itu ternyata latihan yang luar biasa buat seluruh tubuh dan otak. Kita jadi bisa ngebangun kekuatan eksplosif, ningkatin koordinasi sama keseimbangan, bikin jantung lebih sehat, dan yang paling penting, ngelatih otak kita buat ngambil keputusan dengan cepat. Bener-bener olahraga buat semua umur. Intinya gini, kombinasi unik dari lari jarak pendek,
loncat terus-menerus, dan reaksi instan, menurut para peneliti, bikin bola voli jadi salah satu olahraga paling komplit dan eksplosif yang ada. Semua bagian tubuh dan otak kita kerja barengan. Oke, sebelum kita selesai, ayo kita rangkum sedikit ya poin-poin pentingnya. Pertama, performa atlet voli itu ada formulanya. Kekuatan eksplosif plus reaksi terlatih. Kedua, loncatan tinggi itu bukan cuma bakat, tapi hasil dari latihan ilmiah kayak pliometrik. Ketiga, smash yang kuat itu adalah pelajaran fisika tentang rantai kinetik. Dan terakhir, reaksi secepat kilat itu adalah bukti sistem saraf yang udah dilatih habis-habisan. Ini benar-benar kombinasi sempurna antara kekuatan, kecepatan, dan kecerdasan. Nah, setelah tahu semua sains di baliknya, saya jadi penasaran sama pendapat kalian. Menurut kalian, bagian mana sih yang paling susah dari permainan ini? Apakah kekuatan fisik buat loncatnya, teknik presisi buat smashnya, atau kecepatan saraf buat menerima bola? Coba deh pikirin, kira-kira yang mana ya?